Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini Senin 10 Mei 2021 kita belajar bahasa Indonesia. Wah, lihat nih gambarnya menarik ya. Ada gambar pelangi, ada gambar anak perempuan. Giginya ompong. Apakah ada anak yang giginya ompong juga? Iya, tidak apa-apa ya. Kalian masih giginya bisa berganti nanti ya. Nah, hari ini bahasa Indonesia kita belajar subtema 2 yaitu kemarau. Ya, kalau yang lalu kita belajar peristiwa siang dan malam. Hari ini musim kemarau. Indonesia mempunyai dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau, hampir setiap hari langit cerah. Pada siang hari, matahari bersinar amat terang. Langit tampak biru dihiasi awan putih. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Benda-benda terlihat berwarna keemasan. Pada malam hari, bulan bercahaya indah sekali. Bintang-bintang berkelip amat cantik. Tetapi kemarau panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Sawah petani pun menjadi kering. Air sangat penting untuk kehidupan. Maka kita harus menghemat air agar tidak kekeringan. Iya anak-anak, coba lihat nih gambar ini nih. Wah, ada gambar pohonnya kering, tidak ada daunnya lagi, tanahnya gersang. Iya, ini akibat dari kemarau panjang ya. Kemarau itu artinya tidak turun hujan. Ya, tidak turun hujan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita lihat dulu materi kita yang lalu, yaitu peristiwa siang dan malam. Anak-anak masih ingat peristiwa siang dan malam? Iya, apakah kalian masih tahu? Kalian tahu bagaimana malam dan siang dapat terbentuk? Oke, malam dan siang dapat terbentuk melalui seperti ini. Kita lihat ya. Ini matahari sayang. Matahari tidak pernah berhenti bersinar. Dia bersinar terus sepanjang hari. Bahkan malam hari pun dia sebenarnya ada. Tetapi yang berputar adalah bumi. Bumi berputar pada tempatnya. Dia berputar sendiri di tempatnya. Itu disebut dengan rotasi. Bumi juga berputar mengelilingi matahari. Namanya revolusi. Nah, ketika bagian bumi yang kena sinar matahari, dia kan jadi terang, maka dia menjadi siang. Nah, di sebelah sana yang tidak terkena sinar matahari, tentu saja dia menjadi gelap. Itulah dia akhirnya jadi malam. Ketika bumi ini berputar gantian, yang tadinya malam menjadi kena sinar matahari dan dia menjadi siang. Yang tadinya siang sudah berpindah ke belakang, dia tidak kena sinar matahari dan dia jadi gelap, artinya dia menjadi malam. Nah, itulah peristiwa siang dan malam terjadi karena bumi berputar mengelilingi matahari, juga berputar pada porosnya. Bagian bumi yang disinari matahari terjadi dia mengalami siang. Bagian bumi yang tidak disinari matahari mengalami malam hari. Nah, itulah tadi sayang terjadinya peristiwa siang dan malam ya. Kita masuk ke pelajaran kita, materi kita. Oh iya sayang, apakah kalian tahu negara yang hampir tidak mengalami malam? Ya, jumlah waktu di siang harinya lebih panjang daripada kita ya. Itu salah satunya adalah Norwegia, Alaska ya. Dia adalah negara-negara yang mengalami malamnya hampir jarang ya. Oke, sekarang kita memasuki materi kita yaitu kemarau. Wah, bagaimana ya keadaan ketika kemarau? Seperti ini, coba lihat. Wow, ini akibat dari kemarau panjang. Tanah-tanah retak, tidak ada air, ini artinya sayang. Berarti sungguh gersang sekali, sungguh panas terik ya. Sampai-sampai air itu tidak ada dan tanah menjadi retak-retak kering ya. Nah, apa sih yang menyebabkan kemarau panjang? Salah satunya anak-anak adalah penebangan pohon secara liar ya. Pohon yang ditebang-tebangi tanpa diganti dengan tanaman baru itu menyebabkan kemarau panjang. Kok bisa Bu? Iya sayang, ke pohon itu akarnya kan sampai ke dalam tanah. Akar di dalam tanah itu juga dapat menyimpan air. Air itu bisa disimpan oleh akar pohon, sehingga ketika kemarau persediaan air masih ada. Tetapi kalau pohon ditebang berarti tidak ada lagi yang menyimpan air, sehingga air pun menjadi krisis atau tidak ada ya. Maka anak-anak, salah satu usaha kita supaya tidak terjadi kemarau panjang, kita menanam ya. Apakah di rumahmu ada tanaman? Iya ya, kalau ada tanaman rumahnya jadi sejuk ya, karena dia juga menyimpan air.
Nah, salah satu caranya lagi adalah menghemat air. Ada 3 macam untuk cara menghemat air. Reduce artinya mengurangi penggunaan air, mengurangi hal-hal yang bisa merusak air, contohnya plastik. Lalu ada lagi reuse, memakai lagi air-air yang sudah tadinya tidak terpakai. Contohnya air bekas mencuci beras bisa digunakan untuk menyiram tanaman, atau air yang tadinya digunakan untuk cuci piring bisa digunakan untuk cuci sepatu, cuci sendal ya. Ada juga recycle ya, air itu juga kemudian harus dilakukan lagi, daur ulang lagi ya, didaur ulang, diendapkan lalu bisa dipakai ya. Cara-cara menghemat air, maka anak jadilah generasi yang peduli dengan lingkungan, menanam pohon, menghemat air, jangan boros air ya. Ketika memakai keran, matikan keran jika sudah selesai digunakan. Nah, berikut aturan-aturan ketika menggunakan air bersih ya. Contohnya ini di rumah Beni, mungkin sama seperti di rumah kalian. Ya, nomor 1, matikan keran jika sudah selesai digunakan. Nah, nomor 2, siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. Jadi jangan siram terus panjang hari ya. Nah, 1 jam siram, 2 jam siram, 3 jam siram lagi. Jadinya airnya boros dan tanaman pun menjadi mati nanti ya, kebanyakan air. Lalu gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalanan yang berdebu. Nah, ini tadi ya, reuse ya. Saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air. Jika akan membilas, baru deh keran dinyalakan ya. Jadi tidak boros airnya, tidak mengalir sia-sia. Nah sayang, itu loh tadi nih manfaat-manfaat air dan aturan kita menjaga air sehingga kita dapat mengantisipasi keadaan kemarau panjang. Anak-anak, tugas untuk subtema kali ini, coba anak-anak pilih atau buatlah 1 buah karya gambarmu tentang keadaan kemarau. Lalu kalian jelaskan dengan cara di video, kirim ke ibu guru ya. Nanti ibu guru akan tayangkan videomu di Facebook. Jadi anak-anak buat semenarik mungkin. Oke, gambarlah yang bagus, diwarnai, lalu kalian jelaskan bagaimana, apa maksud dari gambar kalian ya. Lalu kirim ke ibu guru. Oke, God bless you guys sayang. God bless you. Thank you.